menonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati segenap pengurus, pengawas, dan pengelola KUD Mintorogo, dan tentu yang sedang berbahagia saat ini adalah seluruh anggota KUD Mintorogo dimanapun Anda berada, baik yang mengikuti RAT secara offline maupun online. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan RAT meskipun pertemuan kita saat ini dengan daring. Mudah-mudahan ke depan kita tentu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan secara offline. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh anggota KUD Mintorogo dan seluruh pengelola, pengawas, dan pengurus, beberapa hal yang menarik dari gerakan koperasi yang ada di Jawa Tengah ini adalah bahwa kita masih menghadapi persoalan besar dalam pelaksanaan gerakan koperasi, yaitu yang pertama adalah persoalan SDM atau sumber daya manusia, yaitu banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh koperasi itu berawal dari persoalan SDM. Yang pertama kepengurusan koperasi yang ada di Jawa Tengah ini kurang sekali regenerasinya. Yang kedua, SDM pengelola kita juga belum profesional sekali. Padahal jika kita mengatakan koperasi sebagai badan hukum usaha sama dengan PT kelasnya. Tetapi dalam pelaksanaannya atau dalam praktiknya, PT seringkali dianggap lebih profesional dibanding dengan koperasi. Orang sering memandang sebelah mata tentang koperasi. Misalnya ada satu usaha, kemudian orang bertanya, badan hukumnya apa? Koperasi. Terus mereka akan mengatakan, ohnya itu kayaknya minir gitu. Oh, koperasi. Nah, jadi seringkali orang mengatakan kalau koperasi itu bukan sebagai badan hukum yang besar. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Jadi tantangan yang terbesar ke depan adalah, apalagi kita sekarang memasuki era 5.0 atau society 5.0, di mana orang dipaksa untuk menghadirkan dunia maya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berusaha. Nah, tentu ini tantangan SDM menjadi sangat lebih besar dibanding pada masa-masa yang lalu, termasuk KUD Mintorogo. Jadi KUD Mintorogo sebagai koperasi yang sudah besar, tentu harus mau tidak mau juga ikut masuk ke dalam area 5.0. Kemudian yang kedua adalah tantangan usaha. Kita banyak pengalaman lah, termasuk KUD Mintorogo sendiri. Dulu KUD Mintorogo usahanya adalah beras. Sekarang yang besar adalah simpan pinjamnya. Kenapa? Ya karena memang seringkali di dalam koperasi atau gerakan koperasi, usaha itu kurang menjadi perhatian. Jadi bagaimana apakah usaha koperasi itu akan untung besar atau tidak, kita seringkali kurang perhatian. Nah, ini menjadi tantangan yang terbesar kedua, yaitu SDM dan usaha atau bisnisnya. Saya seringkali dalam beberapa hal ini seringkali mengalami banyak masalah ketika ingin membesarkan koperasi. Misalnya saja, ketika kita ingin menggerakkan koperasi itu, sebuah koperasi produksi menjadi lebih besar, ternyata SDM-nya yang nggak siap. Begitu dipertemukan dengan investor, mereka mengatakan kalau mau janjian selalu menunda-nunda. Nah, ini kan tidak dibenarkan dalam bisnis. Nah, sehingga memang teman-teman atau semua Bapak Ibu yang ada bergabung di koperasi unit desa Mintorogo ini yang sekarang mungkin lebih besar disimpan pinjamnya, saya berharap Bapak Ibu bisa mengelola koperasinya menjadi lebih profesional. Sehingga nanti usahanya, baik yang mungkin di sektor realnya maupun simpan pinjamnya itu sama-sama besarnya. Apalagi nanti kalau KUD Mintorogo sudah demikian besar koperasi simpan pinjamnya, sementara mungkin di masa lalu KUD Mintorogo punya pengalaman baik dengan sektor realnya, kalau bisa, maka KSP ini melakukan spin-off. Jadi bagaimana menampung para petani ini yang menjadi anggotanya itu bisa membentuk koperasi sendiri. Pembiayaan di koperasi sektor real inilah yang akan dibiayai dari koperasi simpan pinjamnya. Nah, ini ada pengalaman bagus yang dilakukan oleh teman-teman di koperasi simpan pinjam syariah Fastabik. Mereka bisa membuat spin-off. Ada koperasi sektor real, ada koperasi simpan pinjam. Nah, harapannya ke depan, koperasi simpan pinjam ini akan membiayai koperasi sektor realnya. Yang berikutnya yang juga sangat penting, Bapak Ibu semua, bahwa saat ini pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
dan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, kesempatan atau peluangnya sangat besar sebuah koperasi membiayai UKM. Yang pertama, 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah itu harus dialokasikan untuk usaha mikro dan kecil, terutama pada pengadaan barang dan jasa yang di bawah 200 juta atau 50 juta. Nah, seringkali UKM kesulitan di dalam membiayai untuk yang kerjasama dengan pemerintah ini. Nah, disinilah koperasi sebenarnya bisa masuk untuk membantu usaha mikro kecil yang mau kerjasama dengan pemerintah atau menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah untuk dipinjamin dulu. Nanti kalau sudah ada pembayaran dari pemerintah, UKM bisa langsung membayar pada koperasinya. Nah, ini adalah peluang bagi koperasi untuk membiayai UKM yang ada di sektor real. Yang berikutnya, yang kedua adalah bahwa koperasi dan usaha mikro kecil ini diberi peluang untuk mengelola rest area. Mungkin tidak semuanya, tapi mungkin ada area-area yang bisa dikelola oleh koperasi maupun usaha mikro kecil. Nah, sebenarnya kesempatan-kesempatan bisnis inilah yang bisa diambil oleh koperasi. Yang ketiga, pemerintah memprioritaskan koperasi-koperasi sektor real untuk tumbuh dan berkembang dan menjadi korporatisasi, yaitu koperasi pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian juga bagi koperasi simpan pinjam untuk memberikan pembiayaan kepada koperasi-koperasi di sektor real. Nah, ini yang tentu menjadi perlu direnungkan di dalam RAT kali ini, bagaimana nanti di dalam penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB dari koperasi itu atau rencana ke depan bagi koperasi mulai dipikirkan untuk skema pembiayaan bagi usaha mikro kecil yang akan ikut di dalam sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah. Karena begini, kalau misalnya di Jawa Tengah ada 3 triliun untuk pengadaan barang dan jasa, berarti kalau 40% sekitar 1,2 triliun. Kalau secara nasional ada 500 triliun untuk pengadaan barang dan jasa, berarti ada 200 triliun setidaknya untuk usaha mikro kecil. Nah, ini peluang seperti ini harus ditangkap. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, penting bagi koperasi adalah regenerasi. Seringkali jatuhnya koperasi di Jawa Tengah karena terlambatnya regenerasi. Saya punya pengalaman yang bagi saya ini sangat aneh. Jadi ada satu pengurus di salah satu koperasi simpan pinjam, beliau menjadi pengurus sejak tahun 73. Saya masih SD, dan saat ini saya menjadi kepala dinas koperasi, beliau masih menjadi pengurus. Nah, ini apa? Artinya regenerasi di dalam koperasi tidak berjalan. Pendidikan perkoperasian tidak berjalan. Saya tidak ingin itu terjadi di dalam KUD Mintorogo. Saya berharap KUD Mintorogo sebagai organisasi modern, sebagai koperasi modern, harus memperhatikan regenerasi secara terstruktur, tersistematis, dirancang benar, supaya ke depan siapapun yang menggantikan menjadi pengurus, pengawas atau pengelola, maka koperasi tetap kuat, koperasi tetap jaya di tengah siapapun yang menjadi pengelolanya. Nah, itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ke depan koperasi atau KUD Mintorogo akan semakin lebih besar, semakin mampu memanfaatkan peluang-peluang yang diberikan oleh undang-undang dalam berbagai bentuk kegiatan, dan saya sekali lagi mengucapkan selamat melaksanakan RAT pada tahun buku 2020. Semoga koperasi Mintorogo terus berkembang, semakin besar dan semakin jaya tanpa meninggalkan pendidikan perkoperasian. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka RAT tahun buku 2020 KUD Mintorogo saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.